Kisah mantan office boy mendirikan sekolah di desanya seolah menjadi lentera yang menerangi desanya dari kegelapan. Karena dengan sekolah yang didirikannya mampu membantu mengeluarkan warga desanya dari kemiskinan serta kebodohan. Desa Ciareuteun, Ilir, Bogor, Jawa Barat merupakan kawasan serpihan surga di tanah Pasundan yang masih terjaga keelokannya. Desa ini dapat ditempuh selama 3 jam dari Jakarta. Meski tak jauh dari ibu kota, desa ini masih relatif tertinggal, terutama soal pendidikan. Gedung sekolah yang ada di desa ini dapat dihitung dengan jari, bahkan jaraknya jauh dari desa. Maka tak heran sebagian besar penduduk lebih senang dinikahkan di usia dini ketimbang meneruskan sekolah. Miris akan hal tersebut, salah satu pemuda desa tergerak melakukan perubahan. Dialah Cecep Suryana. Hidup dengan ekonomi serba terbatas tidak menyurutkan niat Cecep untuk menolong sesama. Bermodal nekat, Cecep mendirikan pendidikan anak usia dini atau PAUD gratis untuk anak-anak tidak mampu. Sekolah PAUD ini diberi nama Sekolah Terbuka Desa Mentari. Ide Cecep mulai terrealisasi tahun 2015 silam. Cecep yang merupakan office boy ini belum pernah memiliki pengalaman di bidang pendidikan. Cecep kecil adalah seorang anak jalanan yang putus sekolah. Pendidikannya hanya sampai tingkat SMP. Belum ada. Kalau saya dididik sama para mahasiswa gitu, karena kan dulu kan pengalaman kecil saya juga menyedihkan gitu kan. Saya itu anak pasar gitu kan, gembel lah gitu kan. Sebenarnya saya keluarga banyak, orang tua, tapi emang nggak tahu kelakuan saya tuh maunya tinggalnya di jalanan aja gitu. Nah, tinggal di jalanan, tapi kenapa terinspirasi untuk mendirikan sekolah? Ya itu, waktu itu kan saya di pasar Minggu itu dibimbing sama mahasiswa Sahid. Jadi, entah mereka nyekolahkan saya itu paket atau sekolah SMP terbuka, nggak tahu. Mereka bimbing saya dari lama lah. Pertama kali mendirikan sekolah tidaklah mudah bagi Cecep. Ia beberapa kali merasakan jatuh bangun. Kegundahan pertama yang dirasakan Cecep ialah sulitnya mencari tempat belajar mengajar. Terkadang kegiatan belajar dilakukan di rumahnya ataupun di rumah tetangga. Kabar gembira datang ketika salah satu kerabat mau berbaik hati, mewakafkan lahannya untuk didirikan sekolah. Belum cukup sampai di situ, Cecep kembali berjuang mengikhlaskan diri, kebal telinga menerima cibiran negatif dari penduduk desa. Maklum saja, waktu itu pola pikir warga desa masih terbilang kuno soal pendidikan, yang lebih berpikir menikahkan anaknya atau menjadikan seorang pekerja dibandingkan disekolahkan. Pertama kali berdiri, sekolah hanya berisikan 10 anak, padahal jumlah anak-anak di desa ada puluhan. Upaya Cecep meyakinkan penduduk desa mengenai manfaat sekolah membuahkan hasil. Perlahan pola pikir orang tua terhadap sekolah berubah. Banyak orang tua mengajak anaknya bersekolah. Mungkin panggilan kali ya. Terus kedua, ingin mencoba membangun desa gitu, membangunkan desa di dunia pendidikan. Nah, ini caranya sendiri seperti apa Pak waktu awal mendirikan ini? Caranya sebenarnya kayak apa ya, curhatan sih, curhatan ke temen, ke mahasiswa. Alhamdulillah temen langsung respon dan ngebantu gitu. Awalnya itu aja sih. Tantangan Cecep mendirikan sekolah cukup berliku. Tidak hanya mengubah pola pikir penduduk desa saja, dirinya juga sempat diragukan oleh sang istri saat memutuskan untuk berhenti kerja dan mendirikan sekolah PAUD. Karena Cecep tidak memiliki pengalaman di bidang pendidikan. Keputusan yang diambil Cecep sontak mengagetkan sang istri dan anak-anaknya.
lantaran kondisi perekonomian mereka saat itu hanya mencukupi untuk makan. Bukannya nggak mendukung, habis bingung ya. Dia tiba-tiba mau berhenti kerja, terus mau buka mau buka sekolah katanya, gitu. Kok ayah mau berhenti kerjanya? Terus dari kerjaan kan susah ya, saya bilang gitu. Enggak, ayah mau tinggal di kampung katanya, Bu, mau buka sekolah PAUD gitu. Bingung kok. Nanti uangnya dari mana, bilang gitu ya. Terus emang ayah punya modal, sedangkan nggak punya tempat ya, nggak punya tanah gitu, gimana caranya? Nanti itu kok, Bu, ada yang ngatur gitu. Nanti rezeki kita ada ngatur, terus ada yang bantu gitu. Melihat kegigihan sang suami yang awalnya meragukan sang suami, kini Yuliana mendukung penuh Cecep menjalankan sekolah yang didirikannya. Dalam mengelola sekolah, Cecep tidaklah sendiri. Teman baiknya juga membantu. Sekolah Desa Mentari memiliki 4 pengajar, yaitu 2 guru dan 2 relawan. Berhubung sekolah ini tanpa pungutan biaya, seluruh pengajar tidak mendapatkan gaji. Salah satunya Sukamti. Dia pengajar lokal di sekolah Desa Mentari. Dirinya bertugas mengajarkan berhitung dan membaca kepada anak didik. Pak, tadinya kan saya ngajar SMP terbuka di balai sini. Nah, banyak anak yang bermain usia dini. Terus mereka belum ada yang sekolah karena jauh. Alasannya ya seperti itu. Jadi ya kita kumpulin aja dulu, belajar baca dan tulis dan berhitung. Belum ada gambaran untuk PAUD gitu, belum ada. Cuman ngajarin anak sekitar sini aja gitu. Akhirnya lama-lama direspon sama Pak Cecep, dan Pak Cecep cari donatur dan ngumpulin temen-temennya itu. Oke, kita berdiriin PAUD aja. Meski tak mendapatkan gaji, Kamti ikhlas menjalaninya. Bagi Kamti, menyebarkan ilmu ke anak-anak merupakan panggilan jiwa. Kalau memikir secara materi kita kan nggak pernah cukup, kurang aja. Tapi kalau secara batin, kebutuhan batin saya bisa terpenuhi di sini. Jadi kayak panggilan hati gitu, iya. Cecep Suryana telah memberikan kontribusi nyata bagi desanya. Dengan mendirikan sekolah Desa Mentari, dia telah menjadi lentera yang menerangi desanya dari kegelapan, serta mengeluarkan warga desanya dari kemiskinan serta kebodohan.